Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai intelijensi psikologi pendidikan. Nah, apa sih sebenarnya intelijensi psikologi pendidikan itu? Dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi? Serta bagaimana sih cara mengukur intelijensi itu? Nah, untuk penjelasannya, silakan simak video berikut ini. Pengertian intelijensi psikologi pendidikan. Istilah intelijensi berasal dari bahasa Inggris intelligence dan Latin yaitu intellectus, intelligentsia, intelliger, yang artinya memahami, menghubungkan, atau menyatukan satu sama lainnya. Secara etimologis, psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psai yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Istilah pendidikan ini awalnya berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan education yang berarti mengembangkan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab artinya istilah ini sering diterjemahkan dengan tarbiyah yang berarti pendidikan. Beberapa ahli berpendapat bahwa intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah. Sedangkan beberapa ahli yang lain berpendapat bahwa intelijensi sebagai kapasitas untuk beradaptasi dan mengambil pelajaran dari pengalaman. Berikut ini beberapa pengertian intelijensi menurut para ahli. Yang pertama, Louis Thurston. Intelijensi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah dan menemukan pola dalam pengalaman baru. Yang kedua ada David Weisler. Intelijensi adalah kemampuan untuk berpikir abstrak, memahami kompleksitas ide, belajar dengan cepat, dan mengadaptasi diri dengan lingkungan baru. Yang ketiga, Alfred Binet. Intelijensi adalah kemampuan untuk memahami, belajar, berpikir abstrak, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Yang keempat, Robert Sternberg. Intelijensi adalah kemampuan untuk mengatasi tantangan akademik, praktis, atau sosial, dan memiliki keterampilan analisis, sintesis, dan evaluasi yang baik. Yang kelima, Andrew Kreider. Intelijensi ini bagaikan listrik, gampang untuk diukur, tapi sulit untuk didefinisikan. Oke teman-teman, pembahasan selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Nah, intelijensi itu kan kemampuan untuk mempelajari, memahami, berpikir, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan lingkungan. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi? Nah, berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Yang pertama, faktor genetik. Penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat intelijensi seseorang. Warisan genetik dari orang tua dapat memberikan sumbangan pada potensi intelektual anak. Namun, penting untuk diingat bahwa genetika bukanlah salah satu faktor yang menentukan intelijensi loh. Faktor lingkungan seperti lingkungan keluarga yang kaya akan stimulasi intelektual, interaksi sosial positif, dan dukungan emosional dapat mempengaruhi perkembangan intelijensi anak. Penyediaan buku, mainan edukatif, akses kesempatan pembelajaran, dan dorongan untuk eksplor dan belajar dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan kognitif anak. Ada juga faktor pendidikan. Kualitas pendidikan yang diterima oleh seseorang dapat mempengaruhi perkembangan intelijensinya. Lingkungan pendidikan yang baik, guru yang berkualitas, kurikulum yang menantang, dan dukungan pendidikan yang memadai dapat merangsang perkembangan kognitif dan
ekonomi juga dapat mempengaruhi intelijensi loh. Lingkungan yang kurang mendukung, kemiskinan, ketidakstabilan keluarga, atau akses terbatas terhadap sumber daya pendidikan dapat memiliki dampak negatif pada perkembangan intelijensi anak. Yang terakhir, ada juga faktor gizi dan kesehatan. Nah, nutrisi yang cukup dan kesehatan yang baik dapat berkontribusi pada perkembangan optimal otak dan fungsi kognitif. Kekurangan gizi atau masalah kesehatan dan pengaruh otak dapat berdampak negatif pada perkembangan intelijensi pada anak. Jadi, kesimpulannya, intelijensi adalah kemampuan kognitif yang kompleks yang meliputi kemampuan untuk memproses informasi, memecahkan masalah, berpikir kritis, berbahasa, belajar, beradaptasi, dan mengambil keputusan secara efektif. Konsep intelijensi dalam psikologi pendidikan juga mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan budaya yang berbeda. Intelijensi dipandang sebagai sifat yang bervariasi di antara individu dan dapat diukur dengan menggunakan tes intelijensi. Meski pengukuran intelijensi seringkali dikaitkan dengan kemampuan akademik, namun intelijensi juga memiliki hubungan dengan berbagai aspek kehidupan, seperti keterampilan sosial, keterampilan emosional, dan kemampuan untuk memecahkan masalah dalam situasi kehidupan sehari-hari. Nah, dalam psikologi pendidikan, intelijensi dianggap sebagai faktor yang penting dalam peningkatan kemampuan belajar seseorang. Oleh karena itu, psikologi pendidikan seringkali berfokus pada cara-cara untuk meningkatkan intelijensi dan kemampuan belajar seseorang, seperti melalui metode pengajaran yang efektif dan pengembangan keterampilan belajar yang baik. Selanjutnya adalah pengukuran intelijensi. Masing-masing individu memiliki perbedaan dalam tingkat intelijensinya. Karena perbedaan dalam segi intelijensinya, setiap individu akan memiliki caranya masing-masing dalam memecahkan dan menghadapi suatu permasalahan. Pengukuran intelijensi berguna untuk mendiagnosa faktor-faktor penyebab kegagalan di sekolah. Orang tua dan guru mungkin mendapatkan anak yang mengalami kesukaran belajar dan prestasi akademiknya yang rendah. Anak yang demikian perlu dites intelijensinya untuk memastikan kapasitas kemampuannya. Kesukaran belajar dan prestasi akademik yang rendah dapat disebabkan oleh intelijensi atau faktor lain, misalnya motivasi, keterbatasan fisik, kondisi psikis, lingkungan yang kurang mendukung, maupun dukungan dari orang tuanya. Tingkatan intelijensi manusia ialah 80-89 dalam kategori kurang, 90-99 normal, 100-119 cerdas, 120-139 sangat cerdas, dan 140 ke atas dalam kategori luar biasa. Ya, jadi gini. Ini kan ada 3 gambar nih kan. Ini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Habis gambar ini yang mana? Antara 3 ini. Jadi jawabannya yang benar yang B. Kenapa yang B? Tengok. Ini kan enggak ada nih ini. Sama kan? Iya. Tinggal isi yang ini. Intelijensi memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Individu dengan tingkat kecerdasan yang tinggi akan berbeda hasilnya dengan individu yang tingkat kecerdasannya rendah. Intelijensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan menyimak dan kemampuan membaca para siswa. Untuk mengerti sekumpulan huruf dan simbol, seseorang harus mengubahnya menjadi arti kata. Usaha mengubah tersebut berhubungan erat dengan intelijensi. Kumpulan kata dan simbol merupakan bagian dari bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi dan berhubungan dengan kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir didukung oleh intelijensi, sehingga jelas pula bahwa pendidikan itu tidak akan terlepas dengan yang namanya intelijensi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau ketidaktepatan dalam kami memaparkan materi kami memohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.